Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Nur Fuad SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen kinerja dan teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Nina Suryani dari kelas ME dengan NIM 191110002620. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang rancangan pengukuran kinerja pada PT Djarum SKT Skarjati bagian QC atau Quality Control. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang penjelasan kinerja, yang kedua tentang penjelasan pengukuran kinerja, yang ketiga tentang profil perusahaan, yang keempat tentang KPI atau Key Performance Indicator dan pengukuran kinerja bagian QC pada PT Djarum SKT Skarjati. Pertama-tama tentu kita harus mengetahui apa itu kinerja. Langsung saja. Kinerja atau performance merupakan tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua akan membahas tentang penjelasan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu sendiri adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Lalu adapun tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, yang kedua menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai atau karyawan, yang ketiga memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, yang keempat memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman, yang kelima memotivasi pegawai, dan yang terakhir yaitu menciptakan akuntabilitas publik. Lalu ada model dari pengukuran kinerja, yaitu yang pertama BSC. BSC merupakan singkatan dari Balance Scorecard. BSC adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja. Kerangka kerja BSC menggunakan 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan, dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Lalu yang kedua ada SBSC, singkatan dari SBSC yaitu Sustainability Balance Scorecard. Model ini merupakan perluasan dari model BSC dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Lalu selanjutnya ada model Cambridge. Model ini menggunakan produk grup sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI, dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Yang keempat ada IPMS. IPMS merupakan singkatan dari Integrated Performance Measurement System. Model ini bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja. Lalu selanjutnya ada IEPMS yang merupakan singkatan dari Integrated Environment Performance Measurement System. IEPMS merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Djarum SKT Skarjati yang beralamat di Jalan Raya Welahan Jepara, Kabupaten Jepara. Adapun visi dan misinya yaitu visinya
menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok Indonesia, dan misinya yaitu kami hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok para perokok. Lalu untuk mendukung visi dan misi tadi ada 5 nilai inti yang diterapkan perusahaan, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua profesionalisme, yang ketiga organisasi yang terus belajar, yang keempat keluarga, dan yang kelima tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya akan membahas tentang rancangan pengukuran kinerja bagian QC di PT Djarum SKT Sekarjati. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi dari QC itu sendiri. QC atau Quality Control adalah salah satu bagian dari manajemen produksi yang mempunyai peran dan aturan hukum tertentu dalam pengontrolan pada proses pengemasan hingga mengeluarkan produk-produk tersebut untuk dipasarkan dengan menjamin kualitas dan kuantitas produk perusahaan tersebut. Pekerjaan QC sangat mengutamakan ketelitian dalam menilai kualitas produk-produk serta menjunjung tinggi kepuasan konsumen terhadap produk-produk yang dipasarkan. Lalu QC di PT Djarum sendiri berperan sangat penting terhadap proses produksi, karena QC berperan untuk memeriksa dari mulai awal proses produksi, yaitu pada awal pembuatan rokok. Lalu QC pun mengecek apakah rokok yang dihasilkan oleh karyawan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Lalu memasuki proses pengepakan. Di sini QC juga bertugas mengecek mulai dari kode dating atau tanggal produksi sampai kualitas pengepakan yang dilakukan oleh karyawan. Ini merupakan contoh KPI dan pengukuran kinerja pada PT Djarum SKT Sekarjati. Dalam tabel di atas terlihat pengendalian kualitas yang dilakukan oleh QC di perusahaan, di mana terdapat 4 aspek penilaian, yaitu pengendalian defect in process, pengendalian defect to market yang pertama, pengendalian defect to market yang kedua, dan pengendalian berat rokok. Dalam hal ini KPI dihitung dalam periode bulanan, atau dengan kata lain setiap 6 bulan sekali atau per semester. Lalu untuk pengukuran kinerjanya dapat dilihat dari tabel FY 2020 dan FY 2021. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui apakah ada penurunan atau kenaikan kinerja dari QC tersebut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada penurunan dan kenaikan. Penurunan kinerja terjadi pada pengendalian defect in process, pengendalian defect to market yang pertama, pengendalian berat rokok. Sedangkan kenaikan hanya terjadi di pengendalian defect to cut yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.